Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tiada mensyanda sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi kitab. Saya Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam ba'na umatina zatina sama syaihna husan ila mahatina alaski amalang talawiti wasin. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ke-11. Kitabu Adkaril Jihadi. Kitab tentang jihad. Amal adkaru safarihi anapun utai dzikir berangkate jihad. Waruju'i lan pulang dari jihad fasayati mongko akan dijelaskan fi kitabi adkaris safar. Untuk jihad itu kan ada berangkat, ada pulang. Untuk berangkat dan pulang nanti ada di dalam bab safar, nanti di belakang. Yang di sini hanya terkait dengan jihadnya, pada perangnya saja. Berangkat dan pulangnya doanya beda. Insyaallah ta'ala. Wa amama yahtassu bihi. Wa amama natulai barang yahtassu kang khusus bihi kelan ma fanat guruhu. Mongko menyebutkan minu saking ma sapa ingsun maing barang hadorol ana yang sekarang muhtasaron halih ringkas. Di bab ini, bab tentang adkarul jihad, Imam Nawawi hanya menjelaskan pada terkait dengan jihadnya saja, tidak termasuk berangkat dan pulang. 1. Babu istihbabi su'alis sahadah. Bab tentang sunahnya berdoa untuk mati syahid. Jadi boleh kita itu sekarang misalnya, ya Allah kalau saya mati, saya jadikanlah mati saya mati syahid. Nah, itu boleh. Kalau kita biasanya kan, ya Allah kalau saya mati husnul khotimah. Nah, kita disunahkan doa begitu, boleh. Atau ya Allah kalau saya mati, saya mohon saya mati dalam keadaan suci. Nah, atau apalagi ya biasanya mati di Mekah. Ada yang pengen, kalau dulu mudah ya, karena tahun ini mau berangkat ya berangkat. Kayak sekarang kan waiting list-nya suwe, sehingga nggak mudah. Dulu boleh berdoa begitu. Mati di mana, mati dalam keadaan apa, tentu yang baik. Termasuk berdoa mati syahid, itu boleh. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dakhala masuk ala Ummi Haram ing daerah Ummi Haram Panama. Kemudian Nabi suatu ketika tindakan bersama sahabat di daerah tertentu Panama, kemudian beliau tidur. Suma istaiqadha, kemudian bangun. Wa wa halutai Nabi ku yadhaku. Jadi begitu Nabi bangun dari tidur itu senyum-senyum, ketawa, seneng. Faqalat mongko nanya sapa, gini Ummi Haram. Nama orang berarti ya. Seorang perempuan. Fama yahauka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu ketawa? Qala jawab sapa Nabi nasun utai manusa min ummati saking umatku iku uridu ditampilkan halai ngatasé huzatan ing perang fisabilillah ya rakabuna padha naik sapa mereka sajar hadal bahri ing atase laut ngulukan hale menguasai ala asirati ing atase tentara au mislal muluki atau sepadane kekuasaan. Fakolat mongko kemudian apa kucingnya kok? Fakolat mongko nanya sapa Ummu Haram, ya Rasul, atu ndongakno sapa Tuhan Allah ing Allah ayat alani yang menjadikan sapa Allah ni ingsun minhum saking mereka. Kemudian Ummu Haram minta kepada Kanjeng Nabi, saya didoakan sebagai bagian dari yang tadi tentara yang dimimpikan oleh Nabi tadi. Fada'a
Mongko kemudian mendoakan sapa Nabi laha untuk Ummu Haram sapa Rasulullah SAW. Artinya mendoakan menjadi mati syahid. Nah, itu boleh. Nah, kalau kita mendoakan husnul khotimah atau mendoakan nanti saya mati di pas haji atau mati pas umroh atau mati, ada yang berdoa mati ketika lagi ngaji, kayak yang dulu ada teman kakak kelas, dia biasanya ngaji begini, ngaji apa ibu-ibu. Suatu ketika pas ngaji itu dia cerita, sesuai dengan kitab yang dia kaji, beliau mengatakan salah satu bentuk mati kondisi mati yang baik adalah mati pas ngaji. Mari ngomong itu langsung mati, pas di depan gini. Hanya ibu-ibu ribut pada ini viral gitu kan. Atau sama dengan yang dulu siapa yang wafat pas maca Quran. Betapa luar biasanya toh kita mati dalam keadaan ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Kita berdoa, boleh berdoa begitu. Ya Allah, kalau saya mati, saya pengen mati pas maca Quran. Saya mati pas sholat. Saya mati pas punya wudhu. Doa begitu boleh. Sama seperti ini, suatu ketika Ummu Haram itu minta ke Kanjeng Nabi agar beliau didoakan mati dan ketika perang dan mati syahid. Nabi mendoakan, berarti boleh mendoakan begitu. Kultu matur sapa ingsun sari sabatal bahri tadi itu sabaja bahri. Apa maknanya sabata bahri? Ai dhuhruhu, tegese di atas laut. Wa Ummu Haramin utai lafat Ummu Haram iku biroi haram, nama orang. Warwaina fi ummi ran ngletaken kita fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Mu'ad annahu sedene Mu'ad iku sami'a mendengar Rasulullah yang kanjeng Nabi yaqulu. Nabi dawuh begini, man sapane wong saala yang berdoa sapa man Allah ing Allah al-qatla ing mati perang min nafsihi, artinya dia berdoa sebagai doanya agar dia mati dalam keadaan perang, mati syahid maksudnya. Sumamata, kemudian dia mati aukutila atau terbunuh, fa inalahu mongko iku kedeman apa ajra syahidin, pahalane orang syahid. Artinya kalau kita berdoa pada Allah agar kita bisa mati dalam keadaan mati syahid, mati perang membela agama, ternyata kita matinya pasca perang, maka kita tetap dicatat sebagai orang yang mati syahid. Kayaknya kita bisa lah doa tiap hari, walaupun matinya gak pas perang karena masih damai, kita tetap mendapatkan pahala syahidin. Waraina fi sahih Muslim an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong tolaba yang meminta berharap sapa man asyhadata ing mati syahid sodikon dengan cara benar, artinya dia sungguh-sungguh minta dalam keadaan mati syahid, utiyaha, maka bakal diberikan sapa man ha ing syahadah. Siapa yang berdoa mati syahid insya Allah akan dijabahi. Begitu juga kalau kita doa, ya Allah saya pengen mati dalam keadaan ngaji. Kalau dulu Pak Muti Ali, mantan Menteri Agama, mantan dosen UIN Jogja, beliau minta mati dalam keadaan ngajar karena beliau sangat orang yang sangat menekuni keilmuan. Beliau minta sampai sepuh pun dia tetap ngajar, yang lain pensiun dia pengen tetap ngajar. Ketika itu kita diajar jadi dosen yang lain itu dosennya ke kampus, karena beliau yang sudah sepuh uzur, kita yang ke dalamnya. Jadi kayak ngaji begini, beliau di atas, kemudian kita sorokan. Ngaji, moco situ-situ, kemudian dinilai, moco kita benar apa enggak. Beliau walaupun sepuh, tetap minta ngajar, karena beliau pengen mati dalam keadaan ngajar. Anda, tapi jangan doa, ya Allah saya pengen mati dalam keadaan yang dapur masak.
walaupun sangat senang masak ya berdoalah yang baik. Nah, ini boleh. Nabi mengatakan man talaba syahadata shadiqan, siapa yang pengen mati dalam keadaan syahid dengan harapan yang sungguh-sungguh u'tiyaha, maka insya Allah akan diberikan. Walau lam yusibhu, senajan dia tidak dalam perang. Jadi dia mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak terjadi perang. Warawaina fi sahih Muslim aidan an Sahal bin Hunayf radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong saala yang berdoa meminta Allah ing Allah asyhadata ing mati syahid bisidkin dengan tulus, dengan hati yang benar, balaghahu mongko akan menyampaikan hu ing man sapa Allahu manazila syuhada ing kedudukane orang syuhada. Wa in mata senajan mati ala firasihi yang ngatasi tempat tidur man. Artinya siapa yang berdoa pada Allah sebagai orang yang mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya seperti orang mati syahid walaupun matine pas ning tempat tidur. Sehingga kayaknya enak banget ini. Artinya kan untuk jadi mati syahid itu nggak harus perang, pokoknya niati mati syahid, insya Allah dapat, walaupun matinya tidak di perang, tapi di dalam tempat tidur. Nah, sekali lagi ini tentang doa, kita boleh berdoa untuk minta mati dalam keadaan tertentu yang baik. Itu satu. Kita lanjutkan yang kedua, babul hassi imami, bab tentang oleh mendorong seorang pemimpin amirah syariati ing komandan pasukan ala takwa yang atasi takwa. Ini kalau ada seorang panglima begitu ya, panglima atau pemimpin kemudian mengirim pasukan perang untuk keluar, maka seorang imam itu harus ngasih pesan kepada komandan. Pesannya apa? Satu, takwa kepada Allah. Wa ta'limihi, lan ngajari. Jadi ada satu pesan untuk tetap bertakwa pada Allah, yang kedua taklimi lan oleh ngajari, ngasih pesan teknis sapa imam iyahu ing amir maing barang yahtaju yang butuh ilai maring ma min amri kita li aduwihi saking perkara merangi musuh, wa musolahatihim lan berbuat baik pada musuh wa wiridalika. Jadi ada hal-hal prinsip yang perlu disampaikan kepada komandan lapangan. Jadi komandan tertinggi ketika ngirim komandan pasukan, maka dia harus pesan kepada komandan lapangan apa yang harus dilakukan. Salah satunya yang harus dipesankan adalah satu, dia bertakwa. Yang kedua, dia tetap berbuat baik kepada musuh, khususnya misalnya musuh yang menyerah, tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Rawaina fi sahih Muslim an Buraidah radhiyallahu an qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida amara nalikane perintah amiron ing pemimpin ala jaisin ing atase tentara ausariatin utawa sekelompok pasukan ausahu. Nabi itu biasanya kalau beliau ngirim pasukan, beliau mesti apel keberangkatan. Kemudian Nabi ngasih wejangan, ngasih perintah kepada komandan. Perintahnya ausahu fi khosotihi, yang dalam wasiatnya Nabi bitaqollah. Satu, pesan Nabi yang nggak lupa adalah agar para pasukan tetap bertakwa kepada Allah. Yang kedua, waman ma'ahu, termasuk yang waman lan wong ma'ahu satane komandan minal muslimina khairan. Yang dikasih wejangan, pesan bukan hanya komandane, tapi seluruh pasukan. Satu, takwa. Yang kedua, senantiasa berbuat baik. Secara rinci, ini pesan Nabi. Sumakola kemudian dawuh sapa Nabi, u'zu, perango sapa sira bi ismillah atas nama Allah. Jadi perangi tulus karena Allah, bukan karena golek harta atau kenaikan pangkat. Bukan itu. Tapi peranglah bismillah ta'ala fisabilillah. Itu satu.
Yang kedua, qatilu merangono sapa sira man ing wong kafara billah yang kafir. Artinya kalau kita perang itu hanya memerangi musuh, tidak akan boleh memerangi orang yang tidak menjadi musuh. Karena itu di dalam kitab-kitab kemudian dikatakan kalau kita perang ya sing digoleki musuhe, bukan kemudian anak-anak, perempuan. Karena itu anak-anak nggak boleh diganggu, perempuan nggak boleh diganggu, orang tua nggak boleh diganggu, karena mereka bukan pasukan lawan. Sehingga orang sipil itu tidak akan menjadi korban. Uzu perangon sapa sira wala tahulu. Tahulu itu mengambil ghanimah sebelum dibagi. Artinya kalau kita perang kemudian dapat ghanimah, maka pasukan tidak boleh rebutan ghanimah karena dia harus dibagi lebih dulu secara adil. Orang tidak boleh mengambil sesuatu sebelum dibagi, sebelum ditentukan. Itu kedua. Yang ketiga, wala ta'dziru, jangan berbuat khianat. Kalau kita berperang, kita perang secara jujur, bukan dengan pengkhianatan. Wa tumasilu, dan jangan merusak. Karena itulah kita perang kan biasanya nggak boleh merusak tanaman. Jadi nggak merusak tanduran, nggak boleh merusak binatang peliharaan. Saiki kan ngawur. Kadang sering tuh perang itu justru itu dirusak karena untuk alasan tertentu. Nggak boleh merusak. Wala taktulu, lan jangan membunuh walidan ing walid, orang tua. Wong tua, penduduk sipil, perempuan, anak-anak nggak boleh diganggu. Wala wa idza laqita lan nalekane ketemu sapa sira adua ka ing musuhmu minal musyrikin saking orang musyrik fatuhum, mongko ngejak sapa sira ila salasi hisolin maring 3 hal. Ini hadisnya panjang. Tapi intinya adalah bahwa perang itu perang fisik yang kemudian harus terjadi perang fisik, maka itu hanyalah solusi terakhir setelah sebelumnya dilakukan diplomasi. Sehingga Nabi mengatakan, layak ketemu musuh sampaikan 3 hal. 3 hal itu terkait dengan diplomasi. Bagaimana antara kita dengan orang lain itu tidak terjadi perang. Jadi perang itu hanyalah alternatif terakhir setelah diplomasi tidak jalan. Jadi bukan perang dulu baru diplomasi, tetapi karena prinsipnya Nabi tidak menginginkan ada pertumpahan darah. Itu pesannya Nabi. Yang ketiga, babu bayani, bab tentang penjelasan anas sunata, saat temennya kesunane lil imani, kedua imam wa amira sariyati lan komandan pasukan ida aroda nalikane akan terjadi guswatan ing perang ayu waria ento ngejak musyawarah berdiplomasi biwiriha. Jadi seperti tadi hadis sebelumnya, Nabi mengajarkan kalau kita, jadi perang hanyalah alternatif terakhir. Kalau mau terjadi perang, maka diusahakan dulu perundingan, karena sehingga tidak, untuk menghindari hal yang lebih mudarat. Rawayana fi sahih Al-Bukhari wa Muslim wa an Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu an qala lam yakun, tidak pernah ono sapa Rasulullah iku yuridu menghendaki safrotan ing berangkat perang. Kata hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari hadis nomor 2947. Dikatakan begini, Nabi itu tidak pernah memulai perang. Dan kalau kemudian Nabi itu harus berangkat perang, maka Nabi mesti ila waro'a biwariha. Beliau mesti musyawarah dengan sahabat dan diplomasi dengan lawan. Jadi dikomunikasikan dengan lawan, diusahakan memungkinkan untuk tidak terjadi perang. Perang itu hanyalah alternatif terakhir aja. Itu kayaknya ini yang beda dengan kita. Kita itu sebagian dari kita sekarang senengane ngepuk dhisik, ngebom dulu, keras dulu, diplomasinya carry. Padahal Nabi tidak begitu. Nabi justru tidak pernah perang itu sebagai solusi. Itu hanyalah alternatif terakhir setelah tidak berhasil dalam diplomasi dan pembicaraan damai.
babu du'ai, bab tentang doa liman maring wong yuka tilu yang perang au yak malu utawa berbuat maing barang yu'inu yang menolong ala kitali fi wajihi. Ini bab tentang mendorong, memotivasi kepada tentara dan orang yang bekerja untuk kebutuhan peperangan. Wa dzikrima lan menuturkan tentang sesuatu yunasyituhum yang memberikan semangat atau pemahu mereka, yuhariduhum tegese mendorong ala kital. Jadi kalau kemudian terjadi perang, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah satu, memberikan doa yang terbaik untuk tentara, kemudian memberikan motivasi kepada tentara untuk melakukan yang terbaik. Kala ngendika sapa Allah taala ya ayyuhan nabi, hai nabi, haridi mendorong sapa sira al mukminina ala kital. Bukan mendorong perang ya, tapi ketika terjadi perang maka nabi disuruh untuk memotivasi tentara sehingga dia tidak takut. Wa haridil mukminin, dan orang-orang yang mukmin. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu an qala kharaja keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Khandaqi maring Khandaq. Masih ingat perang Khandaq? Perang apa namanya? Perang Parit. Karena ketika itu Madinah dikepung oleh orang musyrik, yang orang musyrik itu melakukan pengepungan karena mereka pasukan gabungan. Kalau di hadapan langsung maka sangat berat, sehingga Nabi membuat pertahanan dengan parit yang disebut dengan perang Khandaq. Faidan ketika Nabi datang ke Khandaq, al muhajiruna utai orang muhajirun wal ansor liku yahfiruna podo apa ngeduk itu apa namanya, menggali fi ghadatin baridatin ing kalenan sebagai parit untuk menghalangi pasukan untuk masuk ke Madinah. Jadi sekitar Madinah yang lahan terbuka itu digali cukup dalam agar musuh tidak bisa masuk Madinah. Falamma ra'a mongko nalikane melihat sapa Nabi maing barang bihim kang ana ing muhajir dan ansor minan nasabi saking kerja keras wal ju'i lan lapar. Ketika itu kita bisa bayangkan orang muhajir dan ansor nggak banyak, dia harus bersiap-siap untuk menggali parit. Paritnya kan tentu cukup besar karena parit yang diharapkan tidak bisa dilewati. Jadi paritnya bukan hanya kalenan kecil, tapi besar. Dengan tanah Arab yang kayak gitu, yang keras banget harus digali, itu kerja yang luar biasa. Kala monggo ketika mereka lagi kerja keras untuk menggali parit yang luar biasa, wis lapar kerja keras, maka Nabi kemudian mendoakan mereka. Jadi memberikan semangat moral kepada tentara. Kala Allahumma innal aisul akhirah. Allahumma ya Allah innal aisa saat temennya kehidupan itu aisul akhirah, hidup akhirat. Artinya yang hakiki itu kehidupan di akhirat, bukan di duniawi. Karena itu faghfir mongko mugi ngampuni sapa Tuhan lil ansori maring orang Ansor wal muhajirati lan orang muhajir. Artinya kita memberikan semangat, tapi kan semangat itu kan tidak hanya perang toh. Kate koncone ujian skripsi, semangat Mbak, tak bantu doa. Artinya kita kalau ada teman kita, ada saudara kita menghadapi sesuatu yang berat, maka kita disarankan untuk ngasih semangat dan mendoakan, sehingga kemudian kita bisa ya sudu ba'du ba'dan, bisa saling menguatkan. Oke lah, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.